Jadi hari ini kami selaku tim kuasa hukum Mas Ferry Irawan ingin menyampaikan, ya, membuka fakta yang sebenarnya terjadi, di mana opini-opini yang berkembang atau opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang bisa dikatakan adalah tidak berdasar. Hari ini kami akan buka. Tentunya kita ketahui bahwa peristiwa Januari 2023 itu di mana klien kami, ya, dituduhkan adalah seorang suami yang pelaku KDRT berat, ya, yang dimana nanti akan kita bahas juga mengenai putusan hukum, ya, yang sudah inkrah, apakah masuk kategori yang bisa dikatakan KDRT berat. Lalu kedua, ini juga sangat penting bahwa seorang Ferry Irawan dikatakan tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Bahkan diolok-olok seolah-olah Ferry Irawan ini adalah laki-laki yang tidak berpenghasilan, laki-laki yang hanya bisa minta uang pulsa, uang buat naik Grab, ya, seperti yang saya lihat di video dan kita ketahui semua, ada seorang oknum advokat tua yang menyatakan demikian terhadap klien kami. Maka hari ini kami dengan segala bukti pastinya akan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh orang tersebut itu sama sekali tidak benar. Makanya saya juga menghimbau untuk orang, ya, atau oknum advokat tua yang katanya sudah puluhan tahun jadi pengacara, harusnya kalau sebelum tampil, ya, pansos di media itu diteliti dulu. Apa sih kata kliennya? Mana buktinya? Seperti dari awal saya sudah sampaikan ke Mas Ferry sebelum saya pegang perkara. Mas Ferry punya bukti apa? Orang di luar bilang Mas Ferry nggak beri nafkah, Mas Ferry laki-laki yang tidak bermodal. Punya buktinya apa? Lalu Mas Ferry sampaikan ke saya, ini bro buktinya. Setelah saya lihat buktinya baru, ya. Dan mungkin saja kenapa hari ini begitu penting, kami rasa untuk pemulihan nama baik Mas Ferry, karena sampai detik ini masyarakat mungkin saja, ya, masih terpengaruh dengan opini-opini publik yang dibangun oleh pihak mereka kemarin. Ya, maka hari ini betul-betul saya, Mas Ferry dan Bang Nahak akan menyajikan fakta, bukan katanya, tapi fakta. Orang pengacara itu harus bicaranya fakta, jangan bicara katanya atau kata klien saya atau membangun opini publik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama kita mau membahas masalah ada, ya, opini yang terbentuk Mas Ferry ini tidak memberikan nafkah atau istilahnya laki-laki yang tidak berpenghasilan. Perlu diketahui kami memiliki bukti rekam digital yang valid, tentunya berkaitan dengan perbankan, ya. Nanti Mas Ferry bisa sampaikan bahwa sebelum mereka menikah, ya, sebelum mereka berdua menikah, Mas Ferry sudah memberikan, ya, hasil daripada apa Mas waktu itu? Syutingnya, ya. Jadi sebelum menikah saja Mas Ferry sudah memberikan istilahnya apa tuh, jasa, ya, pendapatan yang didapat oleh Mas Ferry untuk calon, ya, waktu itu calon, ya, calon istrinya. Mungkin Mas Ferry bisa jelaskan, ya. Kebetulan waktu itu saya habis syuting sama salah satu pengen Suaranya Mas Ferry. Alhamdulillah ya, semua benar-benar saya bisa ada calon kelas yang pentingnya. Berikutnya juga di sini, ya, kita menyajikan bukti bahwa ada perjanjian kerjasama nih antara sebuah PT dan Ferry Irawan Kusuma, ya, terkait dengan promosi, ya, Mas, ya. Selasa 12 Juli 2022.
yang dimana di surat perjanjian kerjasama ini diatur dalam pasal 3 biaya kerjasama. Para pihak sepakat bahwa untuk kegiatan pemasaran media sosial yang dimaksud dalam perjanjian ini, pihak pertama akan membayarkan, pihak pertama si PT ya, PT. Pihak pertama itu PT, pihak pertama akan membayarkan jasa kepada pihak kedua, dalam hal ini Mas Ferry Irawan, senilai 60 juta rupiah sebagai imbalan jasa. Imbalan jasa akan dibayarkan pihak pertama kepada pihak kedua dengan termin pembayaran sebagai berikut. A. Pembayaran tahap pertama sebesar 30 juta rupiah pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak. Ya. B. Pelunasan sebesar 30 juta rupiah akan dibayarkan setelah postingan ke-30 yang dibuktikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Jadi total ada 60 juta ya, hasil daripada kerjasamanya Mas Ferry dengan salah satu perusahaan, yang dimana pembayaran imbalan jasa akan ditransfer oleh pihak pertama ke pihak kedua melalui rekening, ya, melalui rekening Bank Mandiri atas nama Vena Melinda. Ya. Berarti bukan rekening dari Irawan ya Pak? Jadi ya, kalau ada oknum pengacara tua yang bilang Mas Ferry ini minta duit Grab, minta duit pulsa, atau minta duit jajan, ya memang semua hasil yang didapat oleh hasil kerja keringatnya Mas Ferry masuk ke rekening istrinya. Kalau saya rasa wajar, saya pun juga suka minta sama istri saya. Apakah itu berarti saya laki-laki mau kondo? Apakah itu berarti saya laki-laki tidak berpenghasilan? Ya, jadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh advokat tersebut tidak beritikat baik. Ya, hak imunitas seorang advokat itu ketika seorang advokat menangani perkara dan menjalankannya dengan itikat baik. Itikat baik itu seperti bagaimana? Meneliti dulu apa sih yang akan disampaikan ke publik supaya tidak dibilang pencemaran nama baik terhadap orang yang disangkakan. Yaitu teliti dulu punya bukti apa. Kalau kliennya bilang saya nggak dikasih nafkah, atau laki-laki itu tidak bekerja atau tidak berpenghasilan, lihat dulu alat buktinya. Lo punya bukti apa? Coba mana sini gue lihat. Jangan membangun opini publik seolah-olah seakan-akan Ferry Irawan ini laki-laki yang mau kondo, laki-laki yang tukang minta-minta, laki-laki yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Gitu. Ini kan kasihan. Makanya hari ini sangat penting untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan ya, kepada publik yang sudah saja atau mungkin saja masih berpikiran negatif, berpikiran buruk sangka terhadap Mas Ferry. Ini laki-laki tukang KDRT, laki-laki nggak ada penghasilan, laki-laki tukang minta-minta. Itu loh ya. Jadi tadi ada berapa? Ada 2 ya. Masih banyak ini. Ini mana nih? Ini sama 60 juta ya? Iya, 60 juta. Sama 60 juta. Ini yang sama. Jadi tadi ya. Dan ini sangat betul-betul bukti ini ya, alat bukti transfer ini mematahkan dari semua ucapan advokat ya, advokat tersebut, bahwa dia mengatakan banyak loh, rekam digitalnya banyak, dia menyatakan bahwa Ferry Irawan sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya sudah 3 bulan. Silahkan dilihat, mungkin di Google, di rekam digital masih ada. Advokat tersebut menyatakan bahwa Ferry Irawan sudah tidak memberikan nafkah 5 bulan, lalu diralat oleh kliennya 3 bulan, Pak. Ini faktanya. Ini faktanya bahwa apa yang dikatakan oleh advokat tersebut tidak benar. Kanan bang. Bang ke kanan bang. Bang, sambil dijelaskan bang, itu kan bukti transfer apa? Ya, bukti transfer biar langsung. Mas Ferry bisa jelaskan. ini per bulan Januari 2023. Di saat mereka sedang berkoar-koar karena ada satu peristiwa dugaan KDRT. Faktanya Mas Ferry masih mentransfer, ya, masih memberikan nafkah sebagai suami kepada istrinya.
Itu sudah ada kejadian persoalan ya. Jadi siapa bilang, ya, siapa itu yang ngomong tidak berdasar bahwa klien kami sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah. Ini kita bicara fakta dan data, bukan bicara katanya, bukan bicara omong-omong atau membangun opini. Ya, kita bicara fakta.